Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nurul Alif. Saya dari kelas 3D. Di sini saya mau mempresentasikan tentang materi kuliah, definisi kekuasaan atau kekuatan, dan juga sumber-sumber kekuasaan individu. Pertama, di sini saya mau menjelaskan dulu tentang definisi kekuasaan atau kekuatan menurut para ahli. Beberapa ahli menjelaskan mengenai definisi kekuasaan atau kekuatan. Di antaranya yang pertama yaitu ada Gilbert Weverholm. Ia mendefinisikan kekuasaan sebagai gagasan politik yang berkisar pada sejumlah karakteristik, di mana karakteristik tersebut mengkolaborasi kekuasaan selaku alat yang digunakan seseorang, yaitu pemimpin. Pemimpin ini digunakan dalam hubungan interpersonalnya. Selain itu, Weverholm juga menyebutkan karakter kekuasaan. Di antaranya, satu yaitu ada kekuasaan bersifat sengaja yang karena meliputi kehendak, bukan sekedar tindakan acak. Kemudian yang kedua, kekuasaan adalah alat atau instrumen. Ia adalah alat guna untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, kekuasaan itu bersifat terbatas. Ia diukur dan diperbandingkan di aneka situasi atau dideteksi kemunculannya. Dan yang keempat, kekuasaan ditentukan dalam istilah hasil, di mana hasil ini menentukan kekuasaan yang kita miliki. Ada Garrett Morgan dalam karya penelitiannya Image of Organization. Ia mendefinisikan kekuasaan sebagai medium lewat mana konflik kepentingan diselesaikan. Kekuasaan mempengaruhi siapa dapat, apa, kapan, dan bagaimana. Kekuasaan melibatkan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Kemudian yang ketiga, ada Stephen Robbins. Ia mendefinisikan kekuasaan sebagai kapasitas bahwa misalnya A harus mempengaruhi perilaku seorang B, sehingga si B ini bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si A. Definisi Robbins ini menyebut suatu potensi sehingga kekuasaan bisa jadi ada tetapi tidak dipergunakan. Sebab itu, kekuasaan disebut sebagai kapasitas atau potensi. Seseorang bisa saja punya kekuasaan, tetapi tidak menerapkannya. Kekuasaan juga menurut Robbins ini mempunyai fungsi yang bergantung, yaitu semakin besar ketergantungan kepada B atas si A, maka semakin besar juga kekuasaan si A dalam hubungan mereka. Ketergantungan pada gilirannya didasarkan pada alternatif yang ada pada si B, dan pentingnya alternatif ini bagi si B dalam memandang kendali si A. Kemudian yang keempat ada Richard L. Duff. Definisi kekuasaan dari Duff ini adalah kekuasaan berpotensi untuk mempengaruhi orang lain dalam organisasi dengan sasaran memperoleh hasil yang dikehendaki para pemegang kekuasaan. Diidentifikasi atau bisa disimpulkan bahwa kekuasaan menurut Duff ini sebagai kekuatan di dalam organisasi. Tidak bisa dilihat, tetapi efeknya dapat dirasakan. Duff kemudian juga menyatakan kekuasaan sebagai kemampuan potensial seseorang untuk mempengaruhi orang lain, untuk menjalankan perintah atau melakukan sesuatu yang tidak bisa mereka tolak. Dan yang kelima ada Marx. Ia mengindikasikan pentingnya posisi kekuasaan dalam suatu organisasi. Menurut dia, tanpa kekuasaan, individu akan anarkis, pemimpin tidak bergigi, sanksi tidak dipatuhi, dan sebagainya. Oleh sebab itu, ketiadaan kekuasaan kerap terjadi dianggap situasi kekacauan. Ketiadaan kekuasaan ini dalam organisasi membuat kehilangan konsep. Jadi,
Definisi kekuasaan atau kekuatan menurut para ahli yang saya sudah sebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa kekuasaan merupakan sesuatu yang dinamis sesuai dengan kondisi yang berubah dan juga tindakan-tindakan para pengikutnya. Maka berkaitan dengan hal ini telah dikemukakan bahwa melalui teori pertukaran sosial, teori kontingensi, dan proses-proses politis. Itu semua merupakan usaha-usaha untuk mempertahankan, melindungi, dan juga meningkatkan kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan ini sangat dibutuhkan oleh para pemimpin agar lebih efektif. Sebagai contohnya, ada seseorang di suatu kelas menjadi KM. Kemudian KM itu membuat sebuah peraturan yang harus dipatuhi oleh semua mahasiswanya. Dan bukan hanya itu, KM tersebut juga harus bisa tunduk dan mematuhi peraturan itu. Kemudian masuk lagi ke materi yang selanjutnya, yaitu sumber-sumber kekuasaan individu. Pendapat Gerard Morgan tentang sumber kekuasaan ini dalam organisasi yang menurutnya berasal dari pertama otoritas formal, kedua kendali sumber daya langka, ketiga penggunaan struktur, aturan, dan kebijakan organisasi, keempat kendali proses pembuatan keputusan, kelima kendali pengalaman dan informasi, keenam kendali teknologi. Ahli juga mengatakan tentang sumber-sumber kekuasaan individu. Bagi Morgan, sumber-sumber kekuasaan menyediakan para anggota organisasi sejumlah makna yang berbeda untuk menggapai kepentingan mereka serta memecahkan sekaligus melestarikan konflik dalam organisasi. Robbins juga mengatakan sumber kekuasaan dikategorikan ke dalam dua lokus, yaitu yang pertama ada kekuasaan formal dan yang kedua kekuasaan personal. Dalam tanggapannya, Douglas Fairholm mengklasifikasi sumber-sumber kekuasaan yang banyak dipublikasikan hingga saat ini, yaitu yang pertama ada reward power. Reward power ini adalah kekuasaan yang didasarkan kemampuan seseorang menyediakan keuntungan bagi sesuatu atas orang lain. Kekuasaan mengalir dari diri individu yang mampu menyediakan reward yang dibutuhkan orang lain. Kemampuan ini memungkinkan pemilik kekuasaan mengendalikan perilaku orang lain dan mencapai hasil yang diharapkan sejauh adanya kebutuhan orang lain. Contoh dari reward power ini yaitu seseorang pemimpin perusahaan akan memberikan reward kepada karyawan yang sudah berusaha untuk membantu perusahaannya menjadi lebih maju lagi. Tetapi di samping itu, seorang karyawan tersebut melakukan kesalahan dan itu otomatis menjadi pemimpin tersebut akan menunda pemberian reward tersebut sebagai hukumannya. Kedua, source power. Source power adalah kekuasaan yang didasarkan atas kemampuan seseorang menyediakan dampak hukuman pada target akibat ketidakpatuhannya. Kekuasaan ini terletak pada kemampuan seseorang untuk memerintahkan kepatuhan lewat cara fisik, seperti reward. Kekuasaan jenis ini memungkinkan pemimpin mempengaruhi perilaku orang lain akibat kemampuannya menerapkan hasil yang tidak diinginkan. Contohnya, di sebuah perusahaan ada seorang karyawan yang diperintah pimpinannya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cara kerja lembur. Tetapi seseorang karyawan itu tidak mengikuti perintah yang diinstruksikan. Maka pimpinan tersebut akan langsung memberikan surat peringatan, penurunan jabatan, dan bahkan bisa jadi di PHK. Ketiga, ada export power. Export power adalah kekuasaan yang didasarkan kemampuan dan pengetahuan khusus yang dimiliki seseorang, di mana
target atau orang lain kerap menggunakan bergantung kepadanya. Orang selalu menghargai kompetensi, dan sebab itu expert power merupakan sumber kekuasaan yang penting untuk diterapkan. Kekuasaan mengalir dari orang yang punya skill, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan dan dihargai oleh orang lain. Untuk contohnya, di sini pemimpin harus mampu menumbuhkan motivasi kepada bawahannya untuk bekerja dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, menjunjung tinggi nama perusahaan, dan juga melaksanakan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan. Yang keempat ada legitimate power. Legitimate power ini adalah kekuasaan yang didasarkan atas perasaan orang lain, bahwa pelaku kekuasaan punya otoritas dan hak untuk mempengaruhi tindakan mereka. Perasaan ini merupakan hasil yang diterima dari organisasi formal atau warisan historis. Kekuasaan hadir pada mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk memberi perintah. Delegasi otoritas mengintimasikan hak seseorang, memaksakan kepatuhan pada mereka yang menyatakan wajib untuk mentaati sumber kekuasaan atau yang disebut organisasi. Kemudian yang kelima ada identification power with other. Hubungan seseorang dengan orang lain yang punya kekuasaan menular pada orang yang berhubungan tersebut. Sebab itu, kekuasaan yang ada akan merujuk pada penguasa lainnya. Contohnya, datang lewat hubungan personal seperti sekretaris atau asisten yang kerap kerja bareng bersama bos eksekutif. Jika orang yang mendekatkan diri dengan kekuasaan tersebut juga akan meniru gagasan, norma, metode, dan tujuan dari orang yang berkuasa, kekuasaan orang tersebut akan menjadi bertambah. Ada social organization power. Sumber kekuasaan ini dapat diturunkan lewat hubungan terstruktur di mana seseorang mengkombinasikan kekuatan individual guna memenuhi tujuan kelompok. Contohnya, seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan dalam bekerjanya bagus, dan kekuasaan yang telah ia miliki di perusahaan tersebut harus bisa berkontribusi dengan seseorang yang lainnya demi mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sada Mardia. NPM saya 1911000179. Saya dari kelas 3D Manajemen S1 dan saya dari kelompok 3. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai sumber-sumber kekuasaan organisasi yang terdiri dari berdasarkan pelaku atau aktor kekuasaan, yang kemudian berdasarkan karakteristik orang yang dipengaruhi, dan yang selanjutnya berdasarkan situasi lingkungan. Nah, yang pertama, berdasarkan pelaku atau aktor kekuasaan terdiri dari legitimasi. Jadi, legitimasi adalah sebuah kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan, dan dapat juga diartikan bahwa konteks legitimasi hubungan antara pimpinan dan masyarakat lebih diutamakan keputusan masyarakat dalam menentukan dan menerima serta menolak kebijakan yang telah dibuat oleh pimpinan. Nah, yang kedua ada imbalan. Jadi, imbalan merupakan motivasi yang positif bagi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Namun, imbalan tersebut dapat berpengaruh bagi perusahaan dan bagi karyawan karena bisa meningkatkan kualitas perusahaan dan kuantitas perusahaan dalam bekerjanya. Contohnya, imbalan tersebut berupa gaji, insentif, bahkan promosi jabatan. Nah, yang selanjutnya adalah paksaan. Paksaan lebih cenderung kepada ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang agar bersedia
untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Contoh dari paksaan tersebut, apabila salah satu karyawan tidak mematuhi SOP atau standar operasional perusahaan, maka perusahaan memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat peringatan atau bahkan bisa mengeluarkan karyawan tersebut dan mengurangi gaji karyawan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah keahlian. Jadi, kekuasaan keahlian ini didasarkan pada kompetensi dan kemampuan seseorang. Contohnya, keahlian dalam bidang mesin, dalam bidang akuntansi, dan dalam bidang lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya ada karisma atau reference. Jadi, kekuasaan karisma atau reference bersumber pada sifat-sifat pribadi seseorang pimpinan. Contohnya, manajer PT Arto Dinasta memiliki sifat kepemimpinan seperti pemilik PT Arto Dinasta, yaitu Santoso. Mereka itu merupakan hubungan keluarga dan memiliki hubungan darah. Nah, yang selanjutnya ada informasi. Jadi, kekuasaan informasi bersumber karena adanya akses informasi yang dimiliki oleh pimpinan yang dianggap sangat penting dan berharga oleh pengikutnya. Contohnya, pimpinan dan perusahaan memiliki informasi mengenai keuangan, sumber daya manusia, kemudian pemasaran, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ada koneksi atau nepotisme. Jadi, kekuasaan koneksi atau nepotisme bersumber pada hubungan yang dijalankan antara pimpinan dengan orang-orang yang dianggap penting dan memiliki pengaruh baik di organisasi, di eksternal maupun internal organisasi. Contohnya, manajer harus berhubungan dengan bagian keuangan untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan perusahaan atau organisasi. Nah, yang selanjutnya, berdasarkan karakteristik orang yang dipengaruhi, ada kepribadian. Jadi, kepribadian merupakan pola khas seseorang dalam berpikir, bertindak, berperilaku yang relatif stabil dan dapat diperkirakan. Kepribadian juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor biologis, sosial, bahkan budaya. Contohnya kepribadian makan, kepribadian tidur, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ada jenis kelamin. Jenis kelamin terbagi menjadi dua, ada laki-laki dan perempuan. Nah, yang perempuan ini cenderung bisa lebih diarahkan dibandingkan laki-laki dalam bekerjanya itu lebih agresif. Contohnya, perempuan lebih bersedia untuk mematuhi wewenang yang ada dibandingkan laki-laki yang cenderung lebih agresif dalam perusahaan. Selanjutnya ada budaya atau tradisi. Jadi, budaya merupakan faktor yang terdiri dari segala gagasan, tindakan, dan hasil kerja manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar, contohnya kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ada berdasarkan situasi lingkungan. Ada ketidakpastian. Jadi, ketidakpastian merupakan keterbatasan individu dalam menilai probabilitas gagal atau berhasilnya keputusan yang telah dibuat. Contohnya, ketidakpastian dalam bidang ekonomi. Nah, yang selanjutnya ada kemampuan faktor pengganti. Jadi, kemampuan faktor pengganti sangat mempengaruhi kekuasaan organisasi, bertujuan untuk menggantikan fungsi produk utama, kemudian harga produk utama dibandingkan lebih mahal, dan cenderung produk pengganti itu lebih murah. Contohnya, makanan yang sudah memiliki merek nama, mereka itu cenderung harganya itu lebih mahal sehingga dikeluarkanlah produk pengganti yang menyerupai, cenderung harganya tersebut itu lebih murah karena tidak memiliki merek dan nama. Nah, yang selanjutnya ada pengendalian informasi. Jadi, pengendalian informasi merupakan bagian yang tak dapat skor dari pengelolaan sistem informasi, bahkan melaksanakan fungsi yang sangat penting karena menyimpan setiap tahapan dalam proses pengelolaan informasi. Contohnya, bagian keuangan menyimpan informasi pengeluaran dan pendapatan perusahaan dan organisasi. Nah, yang selanjutnya ada pengendalian atas sumber. Jadi, pengendalian atas sumber merupakan bagian dari organisasi untuk mengatur sumber-sumber lingkungan internal dan eksternal di organisasi. Contohnya, sumber daya manusia atau SDM dan sumber daya alam atau SDA.
Oke, yang selanjutnya ada pengendalian atas keputusan dalam kekuasaan organisasi. Nah, pengendalian atas keputusan dalam kekuasaan organisasi mengacu pada keputusan pimpinan organisasi mengenai situasi lingkungan untuk kemajuan organisasi. Contohnya, keputusan dalam bidang promosi. Nah, yang selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai sumber dan karakteristik target. Yang akan saya jelaskan ada 2 poin. Ada sumber atau dasar kekuasaan dan yang kedua ada karakteristik target. Yang pertama, dasar atau sumber kekuasaan. Yang pertama ada legitimasi. Yang saya jelaskan seperti tadi, legitimasi yaitu teknik cara mencapai target dan mempengaruhi pihak lain dengan cara menekankan posisi kewenangan seseorang atau menekankan bahwa permintaan yang diajukan selaras dengan kebijakan yang telah ditentukan organisasi. Nah, imbalan juga. Yang selanjutnya ada imbalan. Imbalan juga merupakan cara untuk memotivasi bagi para karyawan untuk mencapai target. Jika karyawan tersebut mencapai targetnya, memenuhi targetnya, maka perusahaan akan memberikan imbalan berupa gaji atau insentif, bahkan bisa mempromosikan jabatannya. Nah, yang selanjutnya ada paksaan. Menurut saya, kekuasaan paksaan lebih cenderung ke ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang agar dapat dan memenuhi target yang sudah ditentukan. Jika uh, target tersebut tidak tercapai, maka perusahaan akan mengeluarkan surat peringatan atau bahkan bisa mengeluarkan karyawan tersebut dari perusahaannya. Nah, yang selanjutnya ada keahlian. Jadi, kekuasaan keahlian ini didasarkan pada kompetensi atau kemampuan seseorang dalam mencapai target. Contohnya, keahlian dalam bidang mesin, akuntansi, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada informasi. Informasi adalah kekuasaan informasi bersumber karena adanya akses informasi yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang dinilai serupa berharga oleh para pengikutnya. Contohnya, pimpinan dalam perusahaan mengetahui informasi mengenai keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ada koneksi atau nepotisme. Jadi, kekuasaan koneksi atau nepotisme bersumber pada hubungan yang dijalani antara pimpinan dengan orang-orang yang memiliki pengaruh baik di luar maupun di dalam organisasi dalam mencapai targetnya. Contohnya, manajer harus berhubungan dengan bagian keuangan untuk mengatur laporan pembukuan anggaran bulanan. Nah, yang selanjutnya berdasarkan karakteristik target, ada dependensi. Jadi, dependensi merupakan ketergantungan antara pihak satu dengan pihak lain demi mencapai target. Contohnya, manajer perusahaan dengan manajer keuangan itu saling berketergantungan atau saling bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan dan mengelola pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan keterbatasan individu dalam menilai probabilitas gagal atau berhasilnya dalam mencapai target yang sudah diputuskan. Contohnya, Santoso telah merencanakan bulan Januari akan menjual produk anak-anak sebanyak 100 produk. Namun rencana tersebut belum tentu berhasil karena ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi gagalnya berhasilnya perencanaan yang telah dibuat. Nah, selanjutnya ada kepribadian. Dalam menentukan dan mencapai target dapat dilihat dari kepribadian seseorang. Apabila kepribadiannya relatif efektif dan efisien dalam melakukan segala hal, maka target yang sudah ditentukan cenderung akan berhasil dibandingkan dengan kepribadian yang buruk atau malas-malasan. Cenderung target yang sudah ditentukan tidak akan tercapai. Nah, yang selanjutnya contohnya misalkan Alas adalah salah satu karyawan yang rajin, tekun, maka target yang sudah direncanakan sebelumnya akan tercapai. Sedangkan Wandi adalah karyawan yang malas sehingga target yang sudah direncanakan tidak tercapai. Yang selanjutnya ada inteligensi. Jadi inteligensi adalah kemampuan seseorang dalam mencapai dan mengelola target. Contohnya, seorang karyawan berhasil mencapai target tersebut yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang selanjutnya ada jenis kelamin. Dalam mencapai target, jenis kelamin sangat mempengaruhi terhadap pencapaian target.
misalkan perempuan lebih mudah dibandingkan laki-laki dalam mencapai targetnya karena perempuan lebih dapat diarahkan dibandingkan laki-laki, dan perempuan pula cenderung lebih diutamakan sebagai target dalam organisasi. Nah, yang selanjutnya ada umur dan budaya. Umur digunakan sebagai target untuk mencapai tujuan. Jika umur seseorang tergolong masih muda, 18 sampai 40 tahun, cenderung target tersebut akan berhasil dibandingkan dengan umur yang lebih dari 40 tahun. Karena umur yang lebih 40 tahun cenderung target yang sudah direncanakannya itu tidak berhasil karena kekuatan dan ketebalan tubuhnya itu sangat menurun dan berkurang. Namun tidak menutup kemungkinan orang yang umurnya lebih dari 40 tahun juga bisa mencapai target karena dapat dilihat dari pengalaman sebelumnya. Nah, budaya merupakan faktor yang terdiri dari segala gagasan, tindakan, dan hasil kerja manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar dan mencapai target. Contohnya kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya ada strategi kekuasaan. Strategi kekuasaan merupakan strategi yang dilakukan dengan cara paksaan, kekerasan, serta ancaman yang diberikan kepada masyarakat. Wah, kenapa harus dikatakan seperti itu? Menurut saya, strategi kekuasaan ini bersifat positif dan negatif seperti bisa menghilangkan nama baik. Nah, menghilangkan nama baik itu strategi kekuasaan yang bersifat negatif. Kenapa kok bisa menghilangkan nama baik? Karena perubahan yang sudah dilakukan organisasi itu tidak semuanya bisa diterima oleh kalangan masyarakat. Nah, sedangkan dampak positifnya itu jika strateginya itu efektif dan efisien, apabila masyarakat mendukung dalam melakukan perubahan tersebut, maka motivasi masyarakat untuk perusahaan organisasi tersebut akan menghasilkan dampak yang positif. Nah, agar strategi kekuasaannya optimal dan dapat diterima oleh kalangan masyarakat, ada 4 tahapan. Yang pertama, tahap 1. Jadi tahap 1 itu atasan dan bawahan saling berupaya menciptakan, saling berpengaruh dan mempengaruhi. Yang kedua atau tahap 2, atasan dan bawahan saling berupaya menciptakan rasa ketergantungan, dan tahap 3 terciptanya sistem kepatuhan dan loyalitas, dan tahap terakhir atau tahap 4, jika gagal atau tidak terjadinya kepatuhan atau tidak loyalitas, maka dipergunakanlah otoritas atau kewenangan kekuasaan sebagai bagian perilaku organisasi. Oke teman-teman, cukup sekian paparan yang sudah saya jelaskan. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa mengerti apa yang saya jelaskan barusan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najrudena. Saya di sini akan memaparkan materi tentang taktik kekuasaan. Taktik kekuasaan merupakan strategi atau cara yang digunakan individu atau kelompok untuk menjabarkan landasan atau sumber kekuasaan ke dalam tindakan-tindakan tertentu untuk mempengaruhi pihak lain. Adapun taktik kekuasaan yang biasa digunakan sebagai berikut. Pertama, legitimasi, yaitu teknik menguasai atau memengaruhi pihak lain dengan cara menekankan posisi kewenangan seseorang atau menekankan bahwa permintaan yang diajukan selaras dengan kebijakan dan ketentuan organisasi. Contoh nyatanya, kepala sekolah yang meminta guru menyusun kurikulum pendidikan. Kedua, persuasi rasional adalah teknik mempengaruhi pihak lain dengan cara memberikan argumentasi logis dan bukti empiris untuk membuktikan bahwa permintaan tersebut logis. Contoh nyatanya, seorang dokter yang memberi nasihat kepada pasien yang perokok berat dengan menjelaskan efek buruk merokok bagi paru-paru dan hasil penelitian yang membuktikan bahwa para perokok lebih rentan menderita penyakit kronis lain. Kemudian yang ketiga adalah seruan inspirasional, merupakan taktik untuk mempengaruhi pihak lain dengan cara mengembangkan komitmen emosional.
Caranya adalah dengan menyeruakan nilai-nilai, kebutuhan, harapan, dan aspirasi pihak yang hendak menjadi sasaran pengaruh kita. Kemudian yang keempat, konsultasi, ialah taktik mempengaruhi dengan cara meningkatkan motivasi dan dukungan dari pihak sasaran dengan jalan melibatkan mereka dalam perencanaan tentang bagaimana melakukan sebuah perubahan. Contoh nyatanya, Menteri Kominfo yang di atas yang kembali berkonsultasi kepada seluruh komunitas IT di suatu negeri dalam upaya mengajak partisipasi aktif dalam implementasi cetak biru e-government yang telah diproduksi oleh departemennya. Kemudian yang kelima, tukar pendapat atau memberi dan menerima merupakan sebuah taktik untuk mempengaruhi pihak lain dengan cara memberikan penghargaan atau uang atau materi lain karena mau menaati suatu permintaan. Keenam, seruan pribadi, yaitu sebuah taktik mempengaruhi pihak lain karena alasan persahabatan atau kesetiaan. Contohnya, kita bisa mengimplementasikannya dengan memulai pembicaraan. Misalnya, saya mempunyai teman bernama Budi. Lantas saya berbicara seperti ini, Budi, saya sebenarnya nggak enak mau ngomong seperti ini, tapi karena kita sudah bersahabat cukup lama dan saya yakin kamu sudah paham mengenai diri saya. Nah, seperti itulah contohnya, garis besarnya saja. Kemudian yang ketujuh, menyenangkan orang lain adalah taktik mempengaruhi orang lain dengan menggunakan rayuan, pujian, atau persahabatan sebelum mengajukan sebuah permintaan. Contohnya, pujian seorang pemimpin terhadap bawahan sebelum memberi tugas baru. Kemudian yang kedelapan, tekanan, yaitu sebuah taktik mempengaruhi orang lain dengan menggunakan peringatan, tuntutan yang tegas, dan ancaman. Contoh nyatanya, seorang komandan pasukan yang memberi ancaman penurunan pangkat bagi prajuritnya yang mengulangi kesalahan serupa. Kemudian yang terakhir, nomor 9, koalisi, adalah taktik mempengaruhi orang lain dengan cara meminta dukungan atau bantuan dari pihak lain untuk meyakinkan subjek yang menjadi sasaran permintaan. Masuk ke materi selanjutnya tentang pengertian politik. Politik dari bahasa Yunani, politikus, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara, adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian politik secara umum adalah sebuah tahapan untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan di dalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat atau tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara. Pengertian politik dalam arti kepentingan umum berarti segala usaha demi kepentingan umum, baik itu yang ada di bawah kekuasaan negara maupun pada daerah. Sedangkan pengertian politik secara singkat atau sederhana adalah teori, metode, atau teknik dalam memengaruhi orang sipil atau individu. Politik juga merupakan tingkatan suatu kelompok atau individu yang membicarakan mengenai hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat atau negara. Karena itulah bisa dikatakan bahwa definisi politik adalah sebuah perilaku atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan segala macam kebijakan dalam tatanan negara agar dapat merealisasikan cita-cita dan tujuan negara sesungguhnya, sehingga mampu membangun dan membentuk negara sesuai aturan agar kebahagiaan bersama masyarakat dalam sebuah negara tersebut bisa lebih mudah tercapai. Jika membicarakan politik, maka erat kaitannya dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, hingga distribusi kemakmuran. Kita masuk ke pengertian politik secara etimologi. Politik berasal dari bahasa Belanda politik dan bahasa Inggris politis, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani politika yang berhubungan dengan negara, dengan akar katanya politis, warga negara,
dan polis, negara, kota. Jadi, secara etimologi, kata politik masih berhubungan dengan polisi atau kebijakan. Sedangkan kata politis berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Adapun kata politisi berarti orang-orang yang bergelut di bidang politik. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kata atau negara kota. Sekarang kita masuk ke pengertian politik secara terminologis. Menunjuk kepada satu segi kehidupan manusia bersama dengan masyarakat. Lebih mengarah pada politik sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar atau memperluas serta mempertahankan kekuasaan atau politis. Misal, kebijakan politik, kegiatan politik, dan hak-hak politik. Masuk ke poin kedua, menunjuk kepada satu rangkaian tujuan yang hendak dicapai atau cara-cara atau arah kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Lebih mengarah kepada kebijakan polisi, misal politik luar negeri, politik dalam negeri, dan politik keuangan. Kemudian, poin ketiga, menunjuk pada pengaturan urusan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Pemerintah mengatur urusan masyarakat. Masyarakat melakukan koreksi terhadap pemerintah dalam melaksanakan tugasnya atau siasah. Nah, di antara ketiga definisi tersebut, tentunya definisi pertama lebih memiliki konotasi negatif dibandingkan definisi kedua dan ketiga. Hal ini disebabkan orientasi yang pertama adalah politik kekuasaan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan dapat dilakukan dalam jalan apapun, entah baik atau buruk, menghalalkan segala cara dan lebih berorientasi pada kepentingan pemimpin atau elit yang berkuasa. Sedangkan definisi politik yang kedua dan ketiga lebih berorientasi pada politik pelayanan terhadap masyarakat, di mana posisi pemimpin merupakan pelayan masyarakat, bukan penguasa aset-aset strategis. Kemudian kita masuk ke pengertian politik menurut KBBI. Adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan, segala urusan dan tindakan atau kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintah negara atau terhadap negara lain. Selain pengertian politik secara umum dan etimologi, para ahli dan pakar memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda-beda dalam mendefinisikan apa itu politik yang sebenarnya. Pertama, menurut Roger F. Sultan, definisi politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu. Kemudian, menurut Paul Janet, pengertian politik adalah ilmu yang mengatur perkembangan negara, begitu juga prinsip-prinsip pemerintahan. Menurut Prof. Miriam Budiharjo, pengertian politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan dari tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam bahasa yang mudah dipahami, dapat dikatakan bahwa politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan keputusan ketatanegaraan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Safira Nabila. NPM saya 1911000164. Saya di sini akan memaparkan materi tentang 1. Definisi kepemimpinan. Yang kedua, perbedaan pemimpin dan manajer. Yang ketiga, fungsi kepemimpinan. Beberapa ahli dari Indonesia maupun dari luar negeri pernah menjelaskan definisi kepemimpinan. Di antaranya adalah, menurut Wahjo Sumijo, pengertian kepemimpinan adalah kemampuan yang ada pada diri seseorang leader yang berupa sifat-sifat tertentu, seperti kepribadian, kemampuan, kesanggupan.
Kepemimpinan merupakan rangkaian aktivitas pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan, gaya, dan perilaku pemimpin tersebut, serta interaksi antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Menurut Sutarto, kepemimpinan adalah rangkaian aktivitas penataan berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut SP Siagian, pengertian kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang ketika menjabat sebagai pimpinan dalam suatu organisasi untuk mempengaruhi perilaku orang lain, khususnya bawahannya agar berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga dapat memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut Mujiono, pengertian kepemimpinan adalah kemampuan dalam memberikan pengaruh satu arah, karena pimpinan mungkin memiliki beberapa kualitas yang membuatnya berbeda dengan bawahannya. Menurut George R. Terry, pengertian kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain untuk diarahkan mewujudkan tujuan organisasi. Menurut Stoner, pengertian kepemimpinan adalah sebuah proses mengarahkan dan usaha dalam mempengaruhi kegiatan yang berkaitan dengan anggota kelompok atau organisasi. Menurut Jacobs dan Jacques, arti kepemimpinan adalah suatu proses memberi arti terhadap usaha kolektif, sehingga ada kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai tujuan. Menurut Hemphill dan Kunz, pengertian kepemimpinan adalah perilaku seseorang individu dalam memimpin berbagai aktivitas sebuah organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Menurut Ralph M. Stockdale, definisi kepemimpinan adalah suatu proses memberikan pengaruh terhadap berbagai kegiatan sekelompok orang yang terorganisasi dalam usaha mereka menetapkan dan mencapai target. Menurut Rauch and Bihling, arti kepemimpinan adalah proses mempengaruhi berbagai aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan. Menurut Wixley dan Yuki, pengertian kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain untuk lebih berupaya dalam mengarahkan tenaga dalam tugasnya atau mengubah perilaku mereka. Selanjutnya yaitu perbedaan pemimpin dan manajer. Pada dasarnya, pemimpin dan manajer sama-sama berkontribusi bagi organisasi, tetapi kontribusi yang diberikan oleh keduanya tentu berbeda. Pemimpin mengajukan perubahan dan pendekatan baru, sedangkan manajer menganjurkan adanya stabilitas dan status quo. Pemimpin mampu memperoleh komitmen pegawai, sedangkan manajer berfokus pada pelaksanaan tanggung jawab, wewenang, dan berupaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menyatakan proses kepemimpinan melibatkan pengembangan visi bagi organisasi, menyelaraskan orang dengan visi melalui komunikasi, dan memotivasi orang untuk bertindak melalui pemberdayaan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Proses kepemimpinan menciptakan ketidakpastian dan perubahan dalam organisasi. Organisasi memberi manajer kewenangan yang sah untuk memimpin, tetapi tidak ada jaminan para pemimpin akan dapat memimpin secara efektif. Organisasi membutuhkan kepemimpinan dan manajemen yang kuat untuk meraih efektivitas yang optimal. Di tempat kerja yang dinamis saat ini, organisasi perlu pemimpin yang menantang status quo. Organisasi juga membutuhkan manajer untuk mengembangkan dan mempertahankan tempat kerja agar dapat berfungsi dengan lancar. Sejumlah perbedaan yang melekat antara pimpinan dan manajer dijelaskan sebagai berikut. 1. Kepemimpinan membangun kepercayaan, sedangkan manajer menggunakan kewenangannya. Kepemimpinan membangun kepercayaan pegawai melalui pemberian motivasi, arahan ide, inspirasi, dan berbagai hal lainnya yang memberikan dorongan kepada pegawai untuk mampu berkinerja dengan baik di dalam organisasi. Sedangkan manajer lebih berfungsi sebagai pengendali pegawai, karena memang wewenang yang dimilikinya memberikan kekuasaan tersebut. Manajer juga berfokus pada hal-hal yang lebih bersifat administratif. Kepemimpinan mewujudkan visi, sedangkan manajer memastikan fungsi organisasi. Organisasi membutuhkan manajer untuk memenuhi target organisasi. Di sisi lain, pemimpin perlu memberikan perhatian pada pegawai supaya termotivasi dan terinspirasi. Para pemimpin bekerja dengan tim untuk membangun visi bersama dan masa depan organisasi. Manajer bekerja melalui sistem operasional prosedur dan menjaga sistem tersebut agar berjalan dengan semestinya, sedangkan kepemimpinan
memandang gambaran yang lebih besar seperti perubahan dan masa depan organisasi. 3. Pemimpin memimpin pegawai, sedangkan manajer memastikan sistem pegawai berfungsi. Pemimpin memimpin pegawai menuju transformasi dan peningkatan kerja organisasi secara berkesinambungan, sedangkan manajer hanya memastikan pegawai mampu bekerja dengan hasil terbaik bagi organisasi. 4. Pemimpin menangani hal besar, sedangkan manajer menangani hal yang spesifik. Pemimpin tidak merencanakan sesuatu secara spesifik, karena pemimpin tidak merancang rencana teknis yang bersifat prosedural dan menangani hal yang lebih besar seperti visi organisasi. Sedangkan manajer akan merencanakan sesuatu secara spesifik berdasarkan hal-hal yang sifatnya prosedural, terarah, dan tidak bertele-tele. 5. Pemimpin memiliki pengaruh yang luas, sedangkan manajer memiliki pengaruh karena kewenangannya. Pemimpin memiliki pengaruh yang luas, karismatik, dan energik dalam berpikir. Bahkan ketika pemimpin itu sudah tidak jadi pemimpin lagi, pendapat-pendapatnya akan tetap dipertimbangkan dan diutamakan di dalam organisasi. Sedangkan manajer hanya memiliki pengaruh hanya dalam batasan yang bersifat formal. Artinya, dia hanya akan memiliki pengaruh ketika dia memiliki jabatan sebagai seorang manajer. Pemimpin memberdayakan, sedangkan manajer memberikan perintah. Pemimpin akan memberikan kekuatan wewenangnya untuk memberdayakan pegawai dengan optimal. Manajer akan memilih untuk memberikan perintah ini dan itu ketimbang menunggu pegawai untuk melakukan sesuatu untuknya. Yang ketujuh yaitu pemimpin memberikan kepeduliannya kepada pegawai, sedangkan manajer memberikan kontrol kepada pegawai. Pemimpin pada dasarnya akan memberikan kepedulian kepada anak buahnya jika kinerja pegawai tersebut menurun. Sedangkan manajer akan cenderung malas untuk memberikan perhatian moral dalam mengontrol anak buahnya, tetapi justru lebih sering memberikan kontrol yang sifatnya prosedural seperti memberikan sanksi bagi pegawai yang berkinerja buruk, sehingga kinerja pegawai akan meningkat karena pegawai tersebut merasa terancam. Yang kedelapan yaitu pemimpin berpikir sistem, sedangkan manajer berpikir target. Terkait dengan cara untuk meningkatkan kinerja organisasi, maka pemimpin akan berbicara tentang bagaimana sistem yang ideal untuk dibangun dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Sedangkan manajer akan berpikir cara untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh organisasi. Yang selanjutnya adalah fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan terkait dengan sejumlah fungsi. Fungsi tersebut berkenaan dengan perencanaan, pemrakarsaan, pengendalian, pendukung, penginformasi, dan pengevaluasi. Yang selanjutnya adalah fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan terkait dengan sejumlah fungsi. Fungsi tersebut berkenaan dengan perencanaan, pemrakarsaan, pengendalian, pendukung, penginformasi, dan pengevaluasi. 1. Perencanaan. Perencanaan berkenaan dengan aspek sebagai berikut, yaitu mencari semua informasi yang tersedia, mendefinisikan tugas, maksud atau tujuan kelompok, dan membuat rencana yang dapat terlaksana. Yang kedua, pemrakarsaan. Pemrakarsaan berkenaan dengan aspek sebagai berikut, yaitu memberikan pengarahan mengenai sasaran dan rencana, menjelaskan alasan menetapkan sasaran atau rencana sebagai hal penting, membagi tugas pada anggota kelompok, dan menetapkan standar kelompok. Yang ketiga, pengendalian. Pengendalian berkenaan dengan aspek sebagai berikut, yaitu memelihara antar kelompok, memengaruhi tempo, memastikan semua tindakan diambil dalam upaya meraih tujuan, menjaga relevansi diskusi, dan mendorong kelompok untuk mengambil tindakan atau keputusan. Yang keempat yaitu pendukung. Pendukung berkenaan dengan aspek sebagai berikut, yaitu mengungkapkan pengakuan terhadap orang dan kontribusi mereka, memberi semangat pada kelompok atau individu, menciptakan tim kerja yang solid, meredakan ketegangan dengan humor, merukunkan perselisihan atau meminta orang lain untuk menyelidikinya. Yang kelima yaitu penginformasian. Penginformasian berkenaan dengan aspek sebagai berikut, yaitu memperjelas tugas dan rencana, memberi informasi baru bagi kelompok, menerima informasi dari kelompok, membuat ringkasan atau usul dan gagasan yang masuk akal. Yang keenam yaitu pengevaluasian. Pengevaluasian berkenaan dengan aspek sebagai berikut, yaitu mengevaluasi kekayaan gagasan, menguji konsekuensi solusi yang diusulkan, mengevaluasi prestasi kelompok, membantu kelompok untuk mengevaluasi prestasinya sendiri berdasarkan standar yang ada. Adapun dua fungsi pokok pemimpin, yaitu
1. Fungsi berorientasi tugas atau pemecahan masalah. Fungsi ini berkenaan dengan fungsi pemimpin dalam memberikan saran bagi pemecahan masalah, serta memberikan sumbangan informasi dan pendapat. Fungsi ini juga berhubungan dengan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk memilih dan mencapai tujuan-tujuan secara rasional terkait dengan fungsi sebagai berikut. A. Menciptakan kegiatan. Tugas pemimpin adalah menetapkan deskripsi pekerjaan secara jelas bagi pegawai. Selanjutnya, mencari informasi. Tugas pemimpin adalah mencari informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Tugas pemimpin selanjutnya yaitu memberi informasi. Informasi yang diperoleh kemudian didistribusikan kepada pegawai sehingga seluruh pegawai memperoleh informasi yang dibutuhkannya. Selanjutnya, tugas pemimpin yaitu memberi pendapat. Tugas pemimpin adalah memberikan pendapat dan nasihat kepada pegawai, baik diminta ataupun tidak diminta jika memang diperlukan. Tugas pemimpin yang lain adalah menjelaskan apa saja yang dirasa belum jelas oleh pegawai, seperti tugas, kewajiban, dan hak-hak pegawai. Selanjutnya, tugas pemimpin yaitu mengordinasikan. Tugas ini penting karena tanpa koordinasi yang baik oleh pemimpin, maka organisasi bisa dapat berjalan secara efisien dan efektif dalam mencapai berbagai tujuannya. Tugas selanjutnya yaitu meringkaskan. Pemimpin bertugas meringkaskan atau menyimpulkan seluruh hal yang telah disepakati sehingga pegawai mampu mencapai pemahaman yang sama tentang sesuatu hal. Misalnya, berbagai kebijakan yang telah diambil dan berlaku dalam organisasi. Selanjutnya, pemimpin bertugas untuk menguji kelayakan. Jika organisasi berencana untuk melaksanakan berbagai program, maka terlebih dahulu pemimpin harus menguji layak atau tidaknya program tersebut. Tugas pemimpin yang lain adalah mengevaluasi atau mengendalikan orang atau kegiatan dengan harapan semua kegiatan dalam organisasi bergerak ke tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan dapat segera ditanggulangi jika ada penyimpangan. Selanjutnya, tugas pemimpin yaitu mendiagnosis. Sebelum persoalan muncul, pemimpin terlebih dahulu harus mampu mendiagnosis gejalanya sehingga tindakan preventif bisa dilakukan, mengingat tindakan preventif jauh lebih efisien daripada tindakan kuratif. Fungsi pokok pemimpin yang kedua yaitu fungsi pemeliharaan grup atau fungsi sosial. Fungsi ini berkenaan dengan fungsi pemimpin untuk membantu kelompok beroperasi lebih lancar. Pemimpin memberikan persetujuan atau melengkapi anggota kelompok yang lain. Misalnya, menjembatani kelompok yang sedang berselisih pendapat, memperhatikan diskusi-diskusi kelompok. Fungsi ini juga berhubungan dengan kepuasan emosi yang diperlukan untuk mengembangkan dan memelihara kelompok atau keberadaan organisasi. Adapun fungsi pemeliharaan seorang pemimpin berkenaan dengan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu mendorong semangat. Memotivasi pegawai agar selalu bergairah dan bersemangat dalam bekerja. Dengan demikian, pegawai yang berkinerja baik menjadi tugas pemimpin dan tugas pegawai secara pribadi. Yang kedua yaitu menetapkan standar. Standar kinerja harus ditetapkan dari awal sebagai tugas pemimpin, karena tanpa standar kinerja yang jelas maka pegawai tidak akan tahu apakah dia sudah bekerja dengan baik atau belum. Yang ketiga yaitu mengikuti. Pemimpin tidak boleh lepas tangan begitu saja setelah tugas didistribusikan, tetapi dia harus tetap memantau anak buahnya. Yang selanjutnya yaitu mengekspresikan perasaan. Perasaan senang atau tidak senang dengan apa yang dilakukan anggota perlu diekspresikan si pemimpin dengan baik, sehingga anggota mampu menangkap maksud dan keinginan pemimpinnya dengan baik. Yang selanjutnya yaitu mengambil konsensus. Tugas pemimpin adalah menetapkan konsensus, walaupun prosesnya melibatkan banyak orang. Yang selanjutnya yaitu menciptakan keharmonisan. Pemimpin harus mampu menciptakan keharmonisan yang akan mendukung iklim organisasi yang positif. Yang selanjutnya yaitu menciptakan keharmonisan. Pemimpin harus mampu menciptakan keharmonisan yang akan mendukung iklim organisasi yang positif. Yang terakhir yaitu mengurangi ketegangan. Yang terakhir yaitu mengurangi ketegangan. Ketegangan yang berlebihan akan berdampak negatif terhadap kinerja, baik kinerja individu, kelompok, maupun organisasi. Baik, nama saya Adinda Aulia Hermawan dengan NPM 191100147. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi sebelumnya. Materi pertama mengenai perilaku politik dalam organisasi.
Perilaku politik merupakan kegiatan yang tidak dipandang sebagai bagian dari peran formal seseorang di dalam organisasi, tetapi yang memengaruhi atau berusaha memengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Perilaku politik berada di luar persyaratan kerja tertentu dari seseorang. Perilaku itu mensyaratkan suatu upaya untuk menggunakan landasan kekuasaan seseorang, serta mencakup berbagai upaya untuk memengaruhi tujuan, kriteria, atau proses-proses yang digunakan dalam pengambilan keputusan ketika kita menyatakan bahwa politik terkait dengan distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Pengertian politik dalam organisasi menurut Kachmar dan Baron 1999 yang dikutip dalam Andrews dan Kachmar 2001 memberikan pengertian bahwa politik yang ada dalam suatu organisasi merupakan tindakan individu yang dipengaruhi oleh tujuan pencapaian kepentingan pribadi tanpa memperhatikan atau menghargai well-being orang lain atau organisasi. Materi selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu pola kepercayaan dan harapan yang dimiliki bersama para anggota organisasi. Kepercayaan dan harapan tersebut menghasilkan peraturan tentang perilaku, norma yang secara kuat membentuk perilaku pribadi dan kelompok organisasi. Menurut Mondi dan Nu, pada tahun 1990 menyatakan bahwa budaya suatu perusahaan berakar pada rangkaian contoh perilaku dari pemimpin perusahaan. Apa yang mereka lakukan bukan apa yang mereka katakan. Dengan kata lain, kepemimpinan suatu perusahaan sangat mempengaruhi budaya perusahaan tersebut. Selain faktor pemimpin, sejumlah faktor yang berinteraksi mempengaruhi budaya perusahaan, yaitu yang pertama komunikasi. Komunikasi yang efektif dalam organisasi mempunyai dampak positif terhadap budaya perusahaan. Dengan komunikasi yang efektif, pihak manajemen dapat melakukan sosialisasi tujuan dan misi perusahaan, menyampaikan aturan perusahaan, dan memberitahukan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Pola komunikasi yang diterapkan dalam perusahaan akan menciptakan suatu pola atau tingkah laku karyawan dalam berhubungan antar mereka satu sama lain ataupun antara atasan dan bawahan. Yang kedua, motivasi. Upaya-upaya manajemen memotivasi karyawan juga membentuk budaya tersendiri dalam perusahaan. Apakah karyawan selalu dimotivasi dengan uang? Bagaimana perusahaan memandang kerja keras karyawan? Atau sejauh mana perusahaan memperhatikan kondisi lingkungan kerja? Upaya perusahaan memotivasi karyawan akan menunjukkan bagaimana perusahaan memandang sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Yang ketiga, karakteristik organisasi. Ukuran dan kompleksitas organisasi akan menentukan tingkat spesialisasi dan hubungan personal, yang selanjutnya mempengaruhi tingkat otoritas pengambilan keputusan, kebebasan, tanggung jawab, dan proses komunikasi yang terjadi. Selain itu, bidang kegiatan organisasi juga mempengaruhi budaya yang berlaku di organisasi. Keempat, yaitu proses-proses administrasi. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pemberian penghargaan terhadap yang berprestasi, toleransi terhadap konflik, dan kerja kelompok yang terjadi. Proses ini akan mempengaruhi budaya karena akan menunjukkan individu yang bagaimana yang dipandang berhasil dalam perusahaan, bagaimana perusahaan memandang konflik, dan apakah perusahaan tersebut menekankan kerja kelompok atau individu. Yang kelima, yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi bisa saja kaku ataupun fleksibel. Selain itu, dalam setiap organisasi mungkin pula terjadi sentralisasi dan formalisasi yang tinggi ataupun rendah. Semua ini berpengaruh pada budaya perusahaan. Yang terakhir merupakan gaya manajemen. Berkaitan dengan kepemimpinan,
Gaya manajemen juga mempengaruhi budaya perusahaan. Bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian, kegiatan memimpin, serta pengendalian akan mencerminkan gaya manajemen yang berlaku di perusahaan tersebut. Gaya manajemen berkaitan erat dengan struktur organisasi, komunikasi, dan upaya memotivasi karyawan. Selain itu, ketidakseragaman gaya manajemen pada tingkatan manajemen yang berbeda dapat pula mempengaruhi budaya perusahaan. Budaya yang terjadi pada perusahaan itu ialah tidak adanya keharusan, keseragaman pandangan atas sesuatu kebijaksanaan atau nilai-nilai tertentu. Materi yang ketiga mengenai beberapa taktik politik dalam organisasi. Untuk memahami komponen politik dari organisasi, mengkaji taktik dan strategi yang digunakan oleh seseorang atau subunit untuk meningkatkan peluangnya dalam memenangkan permainan politik, individu atau subunit dapat menggunakan beberapa taktik politik untuk memperoleh kekuasaan dalam mencapai tujuan. Taktik memainkan politik dalam organisasi adalah sebagai berikut. Meningkatkan ketidakmampuan mengganti, atau misalkan jika dalam suatu organisasi hanya ada satu-satunya orang atau subunit yang mampu melakukan tugas yang dibutuhkan oleh subunit atau organisasi, maka ia atau subunit tersebut dikatakan sebagai memiliki ketidakmampuan mengganti. Cara selanjutnya yaitu dekat dengan manajer yang berkuasa. Cara lain untuk memperoleh kekuasaan adalah dengan mengadakan pendekatan dengan manajer yang sedang berkuasa. Cara selanjutnya yaitu membangun koalisi. Melakukan koalisi dengan individu atau subunit lain yang memiliki kepentingan yang berbeda merupakan taktik politik yang dipakai oleh manajer untuk memperoleh kekuasaan untuk mengatasi konflik sesuai dengan keinginannya. Cara selanjutnya yaitu dengan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dua taktik untuk mengendalikan proses pengambilan keputusan agar penggunaan kekuasaan nampaknya memiliki legitimasi dan sesuai dengan kepentingan organisasi, yaitu mengendalikan agenda dan menghadirkan ahli dari luar. Mungkin sampai sini 3 materi yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Fauji, kelas 3D Manajemen S1, NPM 1911000382. Di sini saya akan mempresentasikan materi pendekatan teori kepemimpinan. Pendekatan sifat. Dalam pendekatan sifat timbul pemikiran bahwa pemimpin itu dilahirkan, pemimpin bukan dibuat. Pemikiran semacam itu dinamakan pemikiran hereditari atau turun-temurun. Tetapi pendekatan secara turun-menurun bahwa pemimpin tidak dapat memperoleh kemampuan dengan belajar atau berlatih, tetapi diturunkan dari leluhur sebelumnya. Menurut para ahli umumnya memiliki pandangan perlunya seorang pemimpin mempunyai sifat-sifat yang baik. Pandangan semacam ini dinamakan pendekatan sifat. Adapun sifat-sifat yang baik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap, cerdik dan jujur, sehat jasmani dan rohani, tegas, berani, disiplin dan efisien, bijaksana dan manusiawi, berilmu, bersemangat tinggi, berjiwa matang dan berkemampuan keras. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku adalah keberhasilan dan kegagalan seorang pemimpin itu diikuti oleh gaya bersikap dan bertindak pemimpin yang bersangkutan. Gaya bersikap dan bertindak akan tampak dari cara memberi perintah, memberi tugas, cara berkomunikasi, cara membuat keputusan, cara mendorong semangat kerja bawahan, cara menegakkan disiplin, cara pengawasan, dan lain-lain. Bila dalam melakukan tindakan dengan cara lugas, keras, sepihak, yang penting tugas selesai dengan baik. Pandangan klasik menganggap sikap pegawai itu pasif dalam arti enggan bekerja, malas, takut memikul tanggung jawab, bekerja berdasarkan perintah atau sebaliknya. Yang ketiga, pendekatan kontingensi.
Dalam pandangan ini dikenal dengan sebutan one best way atau satu yang terbaik. Artinya untuk mengurus suatu organisasi dapat dilakukan dengan paralel tunggal untuk segala situasi. Dan yang keempat, pendekatan terpadu. Sersley dan Denkart memadukan sebagai teori dalam pendekatan kepemimpinan situasional dengan maksud menunjukkan kesamaan daripada perbedaan di antara teori-teori tersebut. Yaitu teori yang pertama, perpaduan antara teori motivasi jenjang kebutuhan, teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan kepemimpinan situasional. Perpaduan teori motivasi 2, faktor teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan situasional. Dan yang terakhir, kematangan bawahan dengan pendekatan kepemimpinan situasional atau perpaduan antara teori pertumbuhan organisasi dengan pendekatan kemampuan situasional. Dan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu ciri-ciri seorang pemimpin yang efektif dan efisien. Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakannya. Seorang pemimpin harus bisa melakukan unsur-unsur kekuatan diri, wewenang yang dimiliki ciri-ciri kepribadian dan kemampuan sosial untuk bisa mempengaruhi perilaku orang lain. Seorang pemimpin itu harus memiliki ciri atau sifat yang efektif dan efisien, yaitu pengetahuan umum yang luas, daya ingat yang kuat, rasionalitas, objektivitas, pragmatis, fleksibilitas, adaptabilitas, dan orientasi masa depan. Yang kedua, sifat inkunsitif, rasa tepat waktu, rasa konsekuensi yang tinggi, naluri relevansi. Yang ketiga, kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang analitik, menentukan skala prioritas, membedakan yang urgent mana yang penting, keterampilan mendidik dan berkomunikasi secara efektif. Dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.